Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan didampingi oleh Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso melakukan survei jalur tol Jakarta-Semarang, Jawa Tengah dalam rangka kesiapan pelaksanaan operasi ketupat 2024. Polresta Samarinda berhasil mengungkap kasus pembuangan bayi di sebuah kebun di Perum Samarinda Hills, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Lojanin Ilir, Kota Samarinda. Ditpol Airut Polda Kalimantan Tengah dukung dunia pendidikan dengan kapal melek huruf. Hal ini merupakan bentuk dukungan untuk dunia pendidikan, terkhusus kepada anak-anak yang berada di bantaran Sungai Barito. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Selasa 27 Februari 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Kapolres Parepare AKBP Arman Muiz menerima kunjungan dari kalangan penyandang disabilitas Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Studi banding mandiri bertujuan untuk belajar dari kreativitas penyandang disabilitas di Bali dalam sektor wisata. Sebanyak 6 orang warga Parepare penyandang disabilitas diterima Kapolres Parepare AKBP Arman Muiz di ruang lobi Mapolres Parepare. Kedatangan penyandang disabilitas didampingi oleh Ketua LSM Lingkar Hijau Muhammad Iqbal. Pertemuan tersebut adalah inisiasi dan kepedulian besar dari AKBP Arman Muiz terhadap para penyandang disabilitas di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kapolres merespon ketika para penyandang disabilitas berencana akan berangkat ke Bali bersama dengan LSM Lingkar Hijau dalam rangka melakukan studi banding mandiri. Kapolres bersedia menyediakan sejumlah fasilitas yang akan mereka gunakan mulai dari mereka berangkat hingga saat pulang nanti. Ketua LSM Lingkar Hijau Muhammad Iqbal mengatakan studi banding mandiri ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana para kalangan disabilitas di Bali mampu mengembangkan kreativitas, berkarya, dan mampu menghidupi keluarga mereka. Mereka juga akan belajar bagaimana potensi-potensi alam di Bali dapat dieksplorasi oleh masyarakat setempat untuk menjadi lokasi-lokasi wisata yang menarik. Pertemuan berlangsung kurang lebih 25 menit dan pada pertemuan tersebut Kapolres Parepare juga memberikan bingkisan tali kasih kepada para penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan bantuan dari Kapolres Parepare. Sementara peserta studi banding mandiri yang terdiri dari 6 orang penyandang disabilitas dan 6 orang anggota LSM Lingkar Hijau akan berangkat ke Bali dari tanggal 27 Februari hingga 8 Maret 2024 mendatang. 1, 2, 3. Lagi izin. 1. Tujuannya adalah dia di Parepare vakum. Tidak jelas arah dan tujuannya. Kalau kita bawa ke Bali akan nampak ini loh disabilitas di Bali yang diberdayakan oleh masyarakat Bali atau provinsi Bali. Nah, disitulah dia belajar ada apa dengan disabilitas sampai bisa berkembang maju seperti itu. Kalau LSM Lingkar Hijau ke sana adalah untuk melihat anak sungai yang ada di Bali kok bisa digunakan secara baik jadi kolam ikan daerah pariwisata. Beralih ke informasi lainnya, Polresta Samarinda berhasil mengungkap kasus pembuangan bayi di sebuah kebun di Perum Samarinda Hills, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Lojanan Ilir, Kota Samarinda yang viral beberapa hari yang lalu. Seorang wanita yang merupakan ibu kandung dari bayi tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka.
Jadi sebagaimana berita atau informasi yang sempat beredar di media sosial pada hari tanggal 22 hari Kamis ya pagi telah ditemukan seorang bayi perempuan di kebun oleh salah satu warga, yang mana penemuan bayi tersebut kemudian segera dilaporkan ke teman-teman kita dari Polsek Samarinda Seberang. Pada saat kita sampai ke TKP, kemudian rekan-rekan dari Babin Kamtibmas dan Unit Reskrim Samarinda Seberang upaya untuk mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Kita melakukan penyelidikan di sekitar lokasi, mengumpulkan bahan keterangan, dan alhamdulillah dalam waktu singkat berhasil kita amankan seorang wanita yang diduga telah membuang bayi tersebut dengan inisial NR. Ini warga umur 18 tahun, warga perumahan Samarinda Hill Blok E. Kita kenakan pasal 76B, Junto 77B, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun dan denda Rp100 juta. Kapolres Kuansing mengunjungi rumah duka Ketua KPPS yang meninggal dunia pasca bertugas. Kapolres menyatakan perasaan bangga terhadap almarhum yang meninggal dunia saat melaksanakan tugas negara pada pemilu 2024. Kapolres Kuantan Singingi atau Kapolres Kuansing datang berkunjung ke rumah duka almarhum Huerman, Ketua KPPS Desa Teratak Jering, Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau. Almarhum Huerman meninggal dunia pasca bertugas sebagai Ketua KPPS di pemungutan suara pemilu 2024 lalu. Kapolres Kuansing AKBP Pangucap Priyo Sugito menyampaikan ucapan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya petugas penyelenggara pemilu tersebut. Kapolres mendoakan keluarga almarhum diberi kesabaran dan kekuatan. Almarhum meninggalkan 1 orang istri dan 3 orang anak. Kapolres menyatakan perasaan bangga terhadap almarhum yang meninggal dunia saat melaksanakan tugas negara pada pemilu 2024. Kapolres juga membawakan bantuan secukupnya kepada keluarga almarhum dan berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat. AKBP Pangucap menyampaikan permohonan maaf kepada pihak keluarga almarhum karena baru saat ini dapat mengunjungi mereka. Seperti diketahui, jajaran Polres Kuansing masih terus melakukan pengamanan rapat pleno tingkat PPK se-Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau. Saya dan jajaran tetap mendoakan almarhum, insya Allah almarhum sahid. Amin. Insya Allah amalnya diterima Allah, diampuni dosanya. Ya, apapun ceritanya beliau lagi melaksanakan tugas negara, makanya tadi saya berdoa mudah-mudahan insya Allah almarhum ini sahid. Dan sekali lagi saya atas nama pimpinan di Polres Kuantan ini mengucapkan turut berbela-sungkawa. Insya Allah beliau bisa menjadi teladan buat kita semua. Dan pemirsa, Polres Kebumen Polda Jawa Tengah melakukan kunjungan ke kediaman petugas KPPS yang sakit. Giat ini dilakukan sebagai wujud kepedulian Polri terhadap para petugas KPPS yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Kapolres Kebumen AKBP Albertus Regi Roberto bersama pejabat utama Polres Kebumen melakukan anjang sada kepada petugas KPPS yang sakit karena tugas Senin 26 Februari 2024. Di wilayah Kebumen terdapat 3 petugas KPPS yang sakit,
dan perlu mendapatkan penanganan serius terhadap kesehatannya. Kunjungan pertama Kapolres Kebumen AKBP Reki menyambangi Kofidatun Hasanah, petugas KPPS Desa Serut, Kecamatan Kuwarasan, Kebumen yang mengalami keguguran. Kofidatun mengalami kelelahan sehingga mengalami keguguran saat melakukan tugas upload hasil rekap perhitungan surat suara hingga dini hari tanpa istirahat. Selanjutnya, Kapolres bergerak ke kediaman Ahmad Fauzi, anggota KPPS TPS 4, Desa Kedalaman Wetan, Kecamatan Puring, yang sakit akibat kecelakaan lalu lintas, dan Wahyu Mauladi Pejasena, anggota KPPS TPS 8 Desa Werogatan, Kecamatan Mirit, yang sakit karena kelelahan. Kunjungan Polres Kebumen ini sebagai wujud kepedulian Polri terhadap para petugas KPPS yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Tim Humas Polres Kebumen Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu di Jawa Timur, Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto didampingi oleh Kapolresta Sidoarjo berserta dengan Forkopimda mendatangi keluarga almarhum Sutoni, seorang petugas KPPS dari Lebo, Sidoarjo yang meninggal dunia akibat kelelahan. Dalam kesempatan ini, Kapolda Jatim memberikan tali asih dan apresiasi kepada keluarga almarhum Sutoni atas dedikasi dalam bekerja tanpa mengenal lelah untuk kepentingan bangsa. Takziah menghadiri ke rumah duka keluarga dari almarhum Bapak Sutoni selaku anggota PPS Desa Lego di Kabupaten Sidoarjo. Dengan manis kepada korban, kalau perjalanannya dari sakitnya memang punya riwayat jantung. Dari dokter itu dilaksanakan pada bulan Oktober tahun yang lalu dan ternyata sudah dinyatakan sembuh. Dan alhamdulillah beliau terpilih menjadi salah satu anggota PPS ini. Bapaknya bisa mengabdi karena di 2019 beliau ini sudah menjadi anggota PPS juga. Sepertinya panggilan jiwa sukses seperti yang kita inginkan. Terakhir kami berpesan, mari kita jaga kondusivitas Jawa Timur. Mudah-mudahan apapun keputusan KPU yang akan diumumkan insya Allah nanti kita hormati dan kita sama-sama segenap unsur elemen masyarakat sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Jawa Timur. Pemirsa, Satgas Pangan Polresta Balikpapan mendampingi penjabat Gubernur Kalimantan Timur sidak harga beras di pasar tradisional Kelandasan Balikpapan. Satgas Pangan Polresta Balikpapan mendampingi PJ Gubernur Kalimantan Timur melaksanakan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar tradisional Kelandasan Balikpapan untuk mengecek langsung harga beras jelang bulan suci Ramadan. Dalam sidak yang dilakukan, PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik menemukan harga beras premium sebesar Rp19.000 per kilogram, sementara harga beras medium milik Bulog Rp57.500 per 5 kilogram. PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik menilai harga beras premium memang harganya tinggi lantaran pasokan dari Pulau Jawa terbatas. PJ Gubernur Kaltim juga menyebut jelang bulan suci Ramadan untuk tahun ini, kebutuhan beras di pasar sangat cukup dan memastikan stok beras aman hingga akhir Lebaran nanti. Ternyata memang beras jenis yang didistribusikan premium ya, Bulog yaitu SPHP dijual seharga Rp57.000 ya, Rp57.500. Memang mereka ngambil dari Bulog itu 52, jadi wajar lah ya. Memang untuk harga untuk beras premium di luar Bulog itu agak tinggi karena memang pasokan dari Jawanya juga terbatas. Jadi secara umum kita sampaikan sesungguhnya ketersediaan beras di pasar kita cukup memadai. PJ Gubernur Kaltim meminta masyarakat tidak panik karena persediaan beras milik Bulog di gudang Bulog Kaltim Tara ada sekitar 20.000 ton dan dipastikan cukup hingga akhir Lebaran nanti. Humas Polresta Balikpapan, Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali.